Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dan saya Iman Budiman di Iman Budiman Channel. Kita akan membahas tentang sharing tentang pendidikan, teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips supaya kita tahu update dari informasi PPG gitu. PPG ya tentunya semua sudah pada tahu ya, untuk rekan-rekan guru honorer. PPG ini adalah salah satu hal yang paling kita inginkan selain P3K tentunya. Ini akan mengupgrade income ya, mengupgrade income dan penghasilan juga buat kita. Oke teman-teman, nah gimana sih tipsnya kita supaya update untuk informasi-informasi seperti itu gitu ya. Yang pertama adalah lakukan secara berkala di SIM PKB teman-teman. Nah, kalau ada yang belum paham tentang SIM PKB, teman-teman boleh nanti cek ke operatornya, tanyain ke operatornya akun SIM PKB-nya apa gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk reset nanti akan diarahkan oleh operator seperti apa mekanismenya. Nah, SIM PKB ini seberapa penting sih? Nah, jadi di SIM PKB ini sangat penting teman-teman. SIM PKB ini kita bisa melihat program-program untuk guru ya. Kita juga bisa daftar PPG lewat sana, informasi lewat sana. Namun sekarang kalau tidak salah itu dialihkan ke PMM ya kalau tidak salah. Nah, saya tahu update seperti ini ya dari media sosial, grup-grup ya tentang yang membahas itu. Namun sebelum jauh ke SIM PKB, teman-teman, kalau misalnya pengen tahu updatean terbaru tentang masalah PPG, guru penggerak atau program-program guru yang lainnya, teman-teman bisa cari di media sosial, di Facebook juga banyak. Itu tentang sharing tentang PPG ya, grup tentang guru juga banyak di sana. Jadi teman-teman bisa memiliki informasi terbaru mengenai masalah itu di grup-grup Facebook gitu ya. Selain Facebook, apakah ada WhatsApp? Tentunya ada, tapi sejauh yang saya tahu informasi yang terupdate itu memang dari Facebook dan juga YouTube ya teman-teman, selain dari website resminya dari Kemendikbud itu sendiri. Jadi kapan PPG itu dibuka, kemudian seperti apa kualifikasinya dan apa persyaratannya, itu penting teman-teman pahami sebelum teman-teman menunggu PPG itu tidak berusaha gitu. Jadi kita hanya diam aja menunggu kita dipanggil gitu ya. Jadi teman-teman harus cari juga updatean terbaru gitu ya. Teman-teman, oke teman-teman, mohon maaf tadi mati listrik ya. Jadi tadi di ruangan gelap, jadi saya pindah di ruangan terbuka gitu ya. Jadi ini mohon maaf ini kalau misalnya terdengar hujan karena di sini lagi hujan teman-teman. Kita lanjut lagi. Tadi untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan PPG itu tadi saya sudah sebutkan, kita bisa bergabung dengan grup-grup Facebook yang mengenai tentang guru penggerak, kemudian pokoknya yang sekitar program guru aja teman-teman. Termasuk bagaimana tata caranya itu biasanya lebih update ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah tahu seperti itu ya, berarti kita tinggal siapkan seperti apa persyaratannya. Kalau misalkan teman-teman belum punya NUPTK, teman-teman urus dulu NUPTK-nya. Kemudian kalau misalkan tidak tahu tata cara untuk mekanisme pengajuan NUPTK, teman-teman bisa berkoordinasi dengan operator teman-teman di sekolah, atau bisa juga koordinasi dengan pihak dinas terkait bagaimana seperti apa mekanismenya. Selanjutnya, jika kita sudah punya NUPTK, kemudian data mengajar kita sudah linear ya, kemudian sudah masuk Dapodik, tentunya sudah masuk Dapodik. Setelah itu teman-teman tinggal menunggu saja informasi-informasi yang sekiranya itu berkaitan dengan apa yang teman-teman ingin ikutin programnya. Kalau ikuti grup penggerak silahkan, kalau ikuti PPG silahkan. Nah teman-teman, bagaimana kalau misalkan kita sudah lama mengajar tapi belum kepanggil PPG ya. Nah teman-teman, mungkin itu teman-teman bisa aja terlewat, atau misalkan ada mekanisme yang kurang, itu dicek kembali di Dapodiknya, di info GTK-nya seperti apa mekanismenya, dan bisa berkoordinasi dengan pihak dinas gitu ya untuk mengenai hal seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika itu sudah dilakukan namun belum terpanggil, nah teman-teman, di sini ada terobosan nih di surat-surat
surat-surat dari edaran juga banyak tentang guru penggerak. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar guru penggerak. Sekarang sudah masuk ke angkatan 11 ya guru penggerak ini. Masih ada guru penggerak 12, 13 masih ke sana. Ya, teman-teman bisa ikutin program. Kalau tidak salah di dalam satu program, kalau misalkan sudah mengikuti guru penggerak nih teman-teman, keuntungannya adalah yang pertama bisa menjadi kepala sekolah. Kalau lulus guru penggerak bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas. Kemudian yang terakhir nih yang didambakan oleh kita yaitu adalah bisa PPG gitu ya. Nah, teman-teman, kita kan kalau guru penggerak ada pendidikannya. Nah, kalau misalkan berdasarkan yang sudah lulus guru penggerak, kebetulan teman saya ada yang sudah lulus guru penggerak angkatan 6 kalau tidak salah, dan alhamdulillah beliau sudah sertifikasi. Dan juga dia itu untuk pendidikannya memang tidak selama yang tidak ikut guru penggerak. Jadi mungkin sudah di guru penggeraknya itu untuk pendidikan PPG. Nah, hal semacam ini teman-teman, kita harus benar-benar up to date dengan mekanisme dan perkembangan zaman sekarang. Sekarang informasi apapun itu yang berkaitan dengan karir guru dan sebagainya itu kita bisa cari sendiri ya teman-teman. Bisa lewat Google, bisa lewat platform-platform yang lainnya, dan atau bisa berkoordinasi dengan dinas terkait, dinas pendidikan tentunya, atau dengan operator. Nah, biasanya up to date tuh. Nah, biasanya hal-hal semacam ini kadang-kadang kita tidak menerima informasinya kapan dibuka PPG gitu ya, atau misalkan dan yang lainnya. Kadang-kadang kita ketinggalan informasi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya ingin jalur PPG-nya mungkin lewat guru penggerak ya. Nah, teman-teman silahkan nih cari tahu tentang guru penggerak itu seperti apa yang harus disiapkan, seperti apa mekanismenya, bagaimana cara daftarnya. Dan itu untuk guru penggerak juga itu melalui SIM PKB, teman-teman. Jadi SIM PKB itu banyak sekali program-program guru yang terdapat di sana. Jadi teman-teman selalu cek up to date SIM PKB teman-teman semuanya. Nah, sekarang kan sudah terintegrasi dengan akun belajar ID nih. Nah, jadi teman-teman lebih mudah untuk masuk ke SIM PKB-nya. Jadi teman-teman cukup login dengan akun Google Belajar ID-nya yang diberikan oleh Kemendikbud ya. Teman-teman bisa langsung login melalui akun belajar ID. Nah, teman-teman bisa cek tuh SIM PKB teman-teman. Apakah guru penggerak sudah dibuka pendaftarannya atau belum, kemudian apakah PPG terpanggil atau tidak, dan yang lainnya. Jadi teman-teman pastikan SIM PKB ini harus teman-teman rekan-rekan guru miliki, khususnya untuk guru honorer kita ya, sebagai guru honorer ya teman-teman. Nah, selanjutnya gimana kalau misalkan akun belajar ID-nya ini tidak tahu gitu ya, atau belum memiliki akun belajar ID. Teman-teman silakan kalau misalnya yang belum memiliki akun belajar ID, silakan koordinasi dengan operator setempat atau operator sekolah Bapak Ibu ya tentunya. Nah, kalau misalkan akunnya lupa dan lain sebagainya, bisa berkoordinasi dengan kapten dan ko-kapten di wilayah tertentu. Itu mungkin untuk tips bagaimana kita supaya up to date mengenai informasi-informasi PPG dalam jabatan ya teman-teman. Saya Budiman, terima kasih. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dipahami. Kita sifatnya sharing session aja. Saya Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.